Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Maharani, NPM 20120111335, merupakan mahasiswa dari kelas Hukum Acara dan Praktik Peradilan Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dalam perkuliahan minggu lalu. Pertama, saya akan menyampaikan terkait apa saja yang telah saya dapat selama mengikuti perkuliahan dalam satu semester ini. Selama saya mengikuti perkuliahan baik bersama Bapak Zulkarnain maupun bersama Bapak Yustianto, saya mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru seputar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal ini MK memiliki salah satu fungsi sebagai the guardian of constitution, yakni sebagai pengawal konstitusi. Artinya MK punya peran untuk menegakkan konstitusi di negara ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan secara langsung oleh MK untuk melakukan beberapa hal terkait penegakan konstitusi di negara kita. Dalam pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, MK punya kewenangan yang pertama dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, MK juga berwenang untuk memutus sengketa pemilu. Yang ketiga, MK berwenang untuk memutus sengketa lembaga negara. Yang keempat, MK berwenang untuk memutus pembubaran partai politik. Dan yang kelima, MK memiliki kewajiban untuk melakukan impeachment kepada presiden dan atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban MK tersebut, maka dalam hal ini saya akan fokus pada 1 kewenangan MK yang sering sekali dibahas dalam perkuliahan, dan pada praktiknya kewenangan tersebut sering dilakukan MK setiap tahunnya, yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Rekan-rekan, dalam hal melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar terbagi menjadi 2 jenis pengujian. Yang pertama, pengujian secara formil, dan yang kedua, pengujian secara material. Untuk pengujian secara formil, dalam hal ini kita akan menguji undang-undang dari aspek formalitas dari metode prosedur pembentukannya. Jadi kita menguji ke undang-undang dasar, kita menguji ke MK untuk membuktikan apakah undang-undang yang kita uji ini dalam hal pembentukannya telah melalui atau melewati proses pembentukan sebagaimana yang diatur dalam UU P3 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau untuk pengujian secara material, maka ini akan berkenaan dengan materi muatan atau substansi yang terkandung dalam undang-undang. Jadi kita melakukan pengujian ke MK untuk membuktikan apakah materi muatan atau substansi yang terkandung dalam undang-undang yang kita ujikan terbukti menyimpang, melanggar, atau bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi kita, rekan-rekan sekalian. Berkenaan dengan pengujian secara material maupun secara formil, keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda-beda. Untuk pengujian secara formil, akibat hukumnya apabila MK mengabulkan permohonan, maka undang-undang yang diuji akan batal secara keseluruhan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, untuk pengujian secara material, akibat hukumnya adalah dapat hapusnya pasal, ayat, huruf, atau butir yang ada dalam suatu undang-undang. Kecuali apabila pasal yang diujikan dan yang dikabulkan oleh MK merupakan pasal jantung atau nafas dari undang-undang tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan potensi akibat hukum yang sama seperti pengujian secara formil, yakni batalnya undang-undang secara keseluruhan. Karena ketika pasal jantung diuji dan dikabulkan oleh MK, maka otomatis pasal-pasal terkait lainnya akan batal pula secara hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, rekan-rekan semua. Setelah kita memahami pengujian secara formil, material, dan bagaimana akibat hukumnya untuk mengajukan permohonan ke MK, ya,
kita juga harus memperhatikan beberapa syarat teman-teman. Yang pertama, kita harus memperhatikan dalam hal kualifikasi pemohon. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, di mana ada 4 kualifikasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemohon merupakan WNI. Yang kedua, pemohon dapat berupa badan hukum. Yang ketiga, pemohon dapat berupa masyarakat hukum adat. Dan yang keempat, yang dapat menjadi pemohon ialah lembaga negara. Selain itu, kita pula harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang MK yang mengatur terkait parameter kerugian, teman-teman. Parameter kerugian ini ada 5. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa ada hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan. Yang ketiga, adanya kerugian yang bersifat spesifik aktual atau potensial, setidaknya dengan penalaran yang wajar. Kemudian yang keempat, adanya kausal verban, yakni adanya hubungan sebab akibat antara keberlakuan suatu undang-undang dengan kerugian yang ditimbulkan atau berpotensi ditimbulkan. Yang kelima, erga omnes. Erga omnes ini artinya adanya kemungkinan ketika permohonan yang kita ajukan dikabulkan oleh MK, maka pemohon dan pihak terkait lainnya atau masyarakat umum lainnya dipastikan tidak akan merasakan lagi kerugian yang timbul akibat dari keberlakuan suatu undang-undang atau merasakan potensi kerugian yang dapat timbul dari keberlakuan suatu undang-undang. Lalu rekan-rekan sekalian, dalam hal mengajukan permohonan, kita juga harus memperhatikan bagaimana sistematika penyusunan berkas permohonan. Dalam hal ini meliputi yang pertama, adanya identitas pemohon. Kita harus menjelaskan siapa pemohon, dalam hal ini identitasnya seperti apa dan bagaimana. Yang kedua, kita harus menguraikan terkait kewenangan MK. Kita menguraikan kewenangan MK apa saja dan kita jelaskan di situ. Apakah perkara yang sedang akan kita ujikan ini memang ranahnya MK dan kapasitasnya MK untuk mengadili atau tidak. Kemudian kita juga harus menguraikan terkait legal standing atau kedudukan hukum terkait dengan kualifikasi pemohon dan parameter kerugian yang tadi sudah saya jelaskan, untuk membuktikan, meyakinkan hakim bahwa kita memang layak dan punya legal standing untuk melakukan pengujian gugatan ke MK. Setelah adanya legal standing, maka kita harus menguraikan yang namanya posita. Posita ini adalah alasan-alasan permohonan kenapa kita mengajukan pengujian tersebut ke MK. Kita harus menguraikan semua itu secara jelas, secara tepat, dan secara rinci dalam posita ini, rekan-rekan. Dan yang kelima, petitum. Petitum ini adalah poin-poin apa yang sebenarnya kita minta kepada MK atas pengajuan yang kita lakukan. Biasanya akan berisi terkait dengan kita minta MK untuk mengabulkan permohonan kita, kemudian kita meminta MK untuk menyatakan undang-undang dan atau pasal dan ayat yang kita ujikan itu bertentangan dengan konstitusi. Kita meminta MK untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan lain-lain, teman-teman. Dan MK juga bisa memberikan pendapat lain ketika MK punya pendapat yang bisa dipertimbangkan dalam perkara yang kita ujikan. Nah, itulah tadi teman-teman sekilas pengetahuan terkait hukum acara MK yang sudah saya dapatkan selama 1 semester ini. Kemudian teman-teman, saya akan lanjut kepada yang kedua terkait apa urgensi dari pasal ya, atau materi muatan substansi dalam undang-undang yang dalam hal ini kami coba ujikan sebagai syarat untuk praktik di mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Dalam hal ini kami mengajukan pengujian terhadap materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, atau dapat kita sebut sebagai UU IKN,
yakni kami melakukan pengujian terhadap pasal 16 ayat 7, 8, dan 9, pasal 18 ayat 2, dan pasal 22 ayat 1 UU IKN terdekat. Dalam beberapa ketentuan pasal tersebut, singkatnya menjelaskan bahwa otorita IKN memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri kepada badan hukum atas perjanjian hak atas tanah di IKN di Ibu Kota Nusantara. Di sini teman-teman, yang menjadi yang kita garis bawahi adalah kami coba menelaah bagaimana mekanisme dari pengadaan perjanjian, dan kalaupun ada perpanjangan perjanjian itu bagaimana, karena objek yang menjadi perjanjian ini, dalam perjanjian ini adalah tanah, dan tanah itu salah satu cabang produksi penting negara yang harus dilindungi, dan pengelolaannya pun harus diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tanah juga karena cabang produksi penting, dalam pengelolaannya pun gitu, dalam pemberdayaannya pun juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Jadi jangan sampai merusak atau berpotensi menimbulkan kerusakan di kemudian hari, sehingga memberikan kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan IKN terdekat. Dalam pasal 16 ayat 7 UIKN dijelaskan bahwa sebenarnya perjanjian HAT ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dari kalimat yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan ini, kalau kita lihat di penjelasan pasalnya, sama sekali tidak disebutkan lebih rinci dan jelas sebenarnya sesuai kebutuhan ini parameternya seperti apa dan bagaimana. Lalu ada tidak batasan waktu atau batasan kuantitas berapa kali perjanjian tersebut dapat diperpanjang. Dengan tidak diaturnya beberapa poin tersebut, kami menilai bahwa hal ini sama sekali tidak memberikan kepastian hukum bagi kami selaku pemohon dan juga masyarakat. Karena apa? Karena dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dalam hal mengatur kegiatan pengelolaan, salah satunya ini ya, dengan atas dasar HAT ini dapat menimbulkan kemungkinan dan potensi kerugian di kemudian hari. Yang pertama, tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang kedua, akan berpotensi membuka ruang komersialisasi tanah oleh negara dengan dalih perjanjian HAT di IKN, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini juga dapat dikategorikan gitu. Kalau pemerintah tidak mengatur lebih lanjut perihal itu, padahal ini objeknya tanah dan sangat penting, ini secara tidak langsung juga dapat menegasikan makna yang sesungguhnya dari hak menguasai negara, sebagaimana yang dapat kita lihat dari original intentnya ya di naskah komprehensif di buku 7 itu mengatur soal makna dari hak menguasai negara. Kemudian di putusan MK juga mengatur gitu bahwa pemerintah itu berhak untuk menjalankan hak menguasai negara dalam hal pengelolaan, pembuatan pengaturan, pengawasan, dan lain-lain, yaitu ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya teman-teman. Tapi dengan adanya perjanjian ini dan tidak ada pengaturan yang jelas, ini dapat secara nggak langsung mencerminkan adanya pergeseran makna tanah yang sebenarnya social oriented menjadi profit oriented, dan berpotensi pula untuk dijadikan sebagai bahan objek bisnis ya oleh pemerintah, karena dalam hal ini kan konteksnya itu pemerintah bisa mengikatkan diri dan badan hukum. Notabene pasti ada kepentingan yang mereka inginkan atas perjanjian tadi. Nah, tidak diatur secara jelas, ini dapat menimbulkan potensi yang sangat berbahaya. Bisa jadi pemerintah dapat melakukan kegiatan bisnis yang cenderung berlebihan gitu, atau mengeksploitasi dengan dalih HAT di kemudian hari, sehingga kami selaku pemohon menilai bahwa beberapa pasal yang terkandung dalam materi muatan di UU IKN seperti yang saya sebutkan tadi itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi kami pemohon dan juga masyarakat yang berada di sekitar pembangunan IKN, sehingga bertentangan dengan pasal 33 ayat 3, pasal 33 ayat 4 yang mengatur tentang demokrasi ekonomi, dan pasal 28
H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.